Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah biokimia yang saya cintai serta saya banggakan, teman-teman senasib dan seperjuangan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan kepada saya dengan topik pembahasan yaitu metabolisme karbohidrat. Untuk mempersingkatkan waktu, langsung saja pada materinya. Metabolisme adalah proses ketika tubuh mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Contoh anabolisme adalah fotosintesis. Proses anabolisme memerlukan energi cahaya untuk melakukan fotosintesis dan energi kimia untuk kemosintesis. Fotosintesis adalah peristiwa penggunaan energi cahaya untuk membentukkan senyawa karbohidrat dari karbon dioksida dan air. Katabolisme karbohidrat adalah pemecahan molekul karbohidrat menjadi unit yang lebih kecil. Pada katabolisme karbohidrat terjadi pemecahan polisakarida menjadi monosakarida dan pemakaian glukosa dalam proses respirasi. Respirasi adalah proses menghasilkan energi dengan memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses respirasi umumnya memecah molekul gula menjadi karbon dioksida, uap air, dan energi. Respirasi aerob adalah respirasi yang memerlukan oksigen, sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Glikolisis. Pada proses ini terjadi pemecahan glukosa 6 atom karbon menjadi asam pirufat 3 atom karbon. Proses ini berlangsung di sitoplasma dalam dua jenis reaksi, yaitu reaksi endergonik atau membentukkan ATP dan eksergonik atau yang menghasilkan ATP. Di situ teman-teman bisa lihat pada halaman 4 ada gambar tahapan yang terjadi pada glikolisis. Kemudian pada 2.3 siklus Krebs. Siklus ini juga sering disebut sebagai daur asam sitrat dikarenakan pada tahapan ini dihasilkan senyawa awal berupa asam sitrat. Tempat berlangsungnya tahapan siklus Krebs adalah di dalam matriks mitokondria. Di situ teman-teman bisa lihat pada halaman nomor 6 ada gambar tahapan siklus Krebs. Jadi pada tahapan siklus Krebs itu sendiri ada 8 tahapan. .4 yaitu transport elektron. Transport elektron atau fosforilase oksidatif adalah tahap di mana terjadi pengubahan NADH dan FADH2 menjadi energi yang membentuk ATP agar bisa digunakan oleh tubuh. Tempat berlangsungnya tahapan transport elektron berada di bagian mitokondria, tepatnya di membran dalam atau yang disebut dengan kristal mitokondria. Teman-teman bisa lihat ada gambar tahapan transport elektron, yaitu ada kompleks protein 1 berfungsi mengubah NADH menjadi NADH+. Perubahan ini menyebabkan elektron terlepas dari NADH. Elektron tersebut akan bergerak menuju kompleks protein, kemudian menuju kerilubiquinon, diantarkan menuju kompleks protein 3, bergerak menuju protein sitokrom C, dan masuk kembali melalui protein 4. Kompleks protein 1, 3, dan 4 yang merupakan pompa proton akan mengaktifkan sisa transport membran sehingga mengirimkan atau memompa hidrogen dari dalam matriks. Mitokondria menuju ruang intramembran. Mitokondria masing-masing protein akan mengirimkan 1 ion hidrogen sehingga dari 1 molekul NADH
yang diubah menjadi NADH+ akan menghasilkan 3 ion hidrogen, sehingga dari satu molekul NADH yang diubah menjadi NADH+ akan melepaskan 3 ion hidrogen. Ion-ion hidrogen yang terdapat di ruang intramembran dan matriks mitokondria, sehingga ion hidrogen akan masuk kembali menuju matriks melalui kompleks ATP sintase. Akan memicu pembentukan ATP dengan pengikatan antara ADP dan P. Tiap satu ion hidrogen yang melewati ATP sintase akan menghasilkan 1 ATP. Kemudian FADH akan menyebabkan elektron terlepas. Elektron tersebut akan bergerak menuju kompleks protein 2, kemudian menuju elektron karyobukionen, antarkan melalui kompleks protein 3 menuju elektron keril sitokrom C dan masuk kembali melalui kompleks protein 4. Elektron dari perubahan FADH hanya melewati 2 pompa proton yang kompleks dan kompleks 4, sehingga ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2. Masing-masing hidrogen tersebut juga akan memasuki ATP sintase untuk proses pembentukan ATP dan proses perubahan FADH. Bertanya mengenai metabolisme karbohidrat dan baik anabolisme. Yang di sini dijelaskan adalah proses anabolisme memerlukan energi cahaya untuk melakukan fotosintesis dan energi kimia untuk kemosintesis. Jadi bunyi pertanyaan saya yaitu jelaskan fotosintesis dan energi kimia dalam membentuk kemosintesis. Terima kasih. Jelaskan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Apakah 2 asam lemak itu berhubungan? Jadi dalam proses metabolisme itu ada terjadi 2 peristiwa. Nah, kalau dilihat dari definisi metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia yang dalam bentuk dalam bentuk molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Nah, metabolisme sendiri terbagi menjadi 2, yaitu anabolisme dan katabolisme. Jadi kalau kita ambil anabolisme, sudah itu adalah proses penyusunan. Kalau yang ini adalah proses perombakan. Apa yang disusun, apa yang dibongkar? Pertanyaannya, molekul-molekul yang akan digunakan sebagai bahan produksi untuk menghasilkan energi. Nah, kalau proses penyusunan, kita berbicara proses anabolisme. Anabolisme sendiri adalah proses penyusunan dari molekul yang sederhana menjadi molekul yang kompleks. Sudah, dari sederhana menjadi yang lebih kompleks. Kalau katabolisme berarti proses pembongkaran dari proses yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Terbalik kan? Nah, kita bahas ini yang tentang katabolisme yang hari ini dibicarakan. Tadi bilang bahwa kalau katabolisme ada salah satu peristiwa yang namanya peristiwa glikolisis. Nah, peristiwa dalam jalur glikolisis sendiri perombakan dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana. Dari yang namanya glukosa akan dirombak menjadi asam pirufat dengan bantuan yang namanya enzim. Saya rasa tadi sudah dijelaskan oleh Sukma, cukup jelas.